wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari Program Studi Alih Jenjang Teknologi Laboratorium Medis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional Surakarta. Saat ini saya berada di tempat wisata penangkaran rusa api-api yang dinaungi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur. Kita akan membahas lebih dalam mengenai penangkaran rusa api-api yang akan dibahas secara detail oleh Bapak Ashar selaku Kepala Tata Usaha Penangkaran Rusa Api-api. Pak, ini sebelumnya saya boleh tahu nama lengkapnya, Pak? Nama saya Ashar, lengkap nama lengkapnya. Jabatannya di sini sebagai apa, Pak? Sebagai Kepala Subag Tata Usaha. Kepala Tata Usaha Pak ya? Subag bagian Tata Usaha PTD. Mungkin boleh dideskripsikan Pak sedikit tentang penangkaran rusa ini. Nah, kalau penangkaran rusa ini kan kekhawatiran waktu masih gubernurnya HM Ardan, menurut Kaltim itu tahun 90-an, kekhawatirannya nanti rusa akan punah. Jadinya untuk mengantisipasi itu dibuatlah penangkaran di sini untuk mengantisipasi kepunahan itu dan untuk mempertahankan pelestarian daripada rusa sambar. Karena rusa sambar itu adalah plasma nutpa ini Kalimantan gitu. Artinya asli Kalimantan. Oh, identiknya Pak. Satwa yang memang asli dari Kalimantan. Seperti itu. Ini kira-kira pembentukannya mulai sejak kapan, Pak, sendirinya? Nah, kalau penangkaran sekitar 90-an, 91 apa 92 ya? Tetap 90 ya. Kalau UPTD-nya 2001 kalau nggak salah UPTD-nya. Dulu kan hanya rusa dulunya, tapi sejak 2001 itu di sini dibentuk UPTD. Dulu namanya UPTD Balai Inseminasi Buatan. Nah, sekarang perubahan nomenklaturnya jadi UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak gitu. Sekarang. Ini kira-kira dampak untuk masyarakatnya apa nih Pak dari tempat wisata ini? Kalau wisata ya di samping untuk pelestarian rusa, dampaknya ya tempat edwisata sebenarnya kalau di rusa itu untuk di sini kadang juga dipakai tempat apalagi program sekarang kan ada Merdeka Belajar tuh. Sering sih di sini. Tapi itu sebetulnya kalau di UPTD itu hanya bagian kecil, bagian besarnya kan kami menyiapkan bibit ternak, sapi dan menyiapkan bibit rumput unggul dan sekaligus untuk menyiapkan bibit ini juga. Bibit ayam seperti itu. Dan juga sebagai tempat pelatihan tempat orang belajar di sini PTD seperti itu sih. Biasanya diekspor kemana Pak untuk bibit-bibitnya atau? Enggak, kita hanya ini di Kaltim sini aja, belum sampai ke sana. Kalau misalnya rumput dan bibit kita untuk 10 kabupaten kota kan untuk di kabupaten ini mendistribusikan bibit-bibit kita, bibit rumput segala macam ke kabupaten kota. Nah, untuk jumlah rusanya kira-kira berapa awal pertama sekitar kali? Sekitar 200-an. Kalau sekarang 200-an. Sekarang ya, kalau awal pembentukannya Pak sekitar berapa? Berapa ya, Ki? Sekitar mungkin 15-an awalnya. Oh, awalnya masih sedikit Pak ya. Iya. Prosesnya panjang kan. Ini jenis makanan yang diberikan kepada rusanya kira-kira apa aja Pak? Jenis yang dikasih makan ke rusa itu rumput lapangan namanya Bracharia humidicola. Biasa ke teman-teman nyebutnya BH, rumput BH. Kadang juga rumput potong kayak gama umami, rumput gajah, inggris, pakcong, banyak lah, sama legum itu kayak gamal, indigo pera, ya seperti itulah makanan-makanan unggul yang diberikan di sini. Ini kan UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan, jadi memang kita menanam hijauan-hijauan yang bersifat unggul untuk mendukung perkembangan peternakan di Kalimantan Timur. Untuk prosedur perawatan dari hewannya itu hewan rusanya seperti apa? Atau tidak ada prosedur khusus atau bagaimana? Ada prosedurnya, ada SOP-nya segala macam kan ada. Kan perawatannya bukan cuma sekedar kasih makan, kan ada kan penanganan kesehatan,
ada penanganan apa misalnya vaksinasi, ada penanganan kalau misalnya memotong tanduk, dan itu prosesnya panjang itu, mulai dari menggiring sampai memotong tanduk itu. Karena kalau nggak dipotong tanduknya kadang kan ini apa pada saat birahi dia cenderung untuk bertarung sesama mereka seperti itu. Jadi untuk menghindari itu misalnya terjadi kematian gara-gara tarung, makanya rumput ininya. Di samping itu sebenarnya tanduk mudanya byproductnya dipakai untuk membuat apa ya semacam suplemen. Sebetulnya suplemen yang kita buat di sini karena kan pernah kami kerjasama sama Unair itu, farmasi Unair, memang ada kandungannya seperti yang memang sudah diinikan. Dan itu kalau di luar negeri kan ini sebenarnya obat nih, tanduk muda itu. Cuma karena kami masih terbatas pada izinnya, karena adanya Permenhub yang pemerintah tidak boleh itu untuk kan lembaga konservasi, mungkin itu. Berarti ini punya lembaga kesehatan sendiri Pak ya untuk Apa? untuk perawatan rusa-rusanya gitu. Lembaga apa? Lembaga kesehatan sendiri di sini? Atau Bukan lembaga kerjasama? kesehatan sih. Kalau misalnya kita ada di lab pembuatan kapsul itu ada farmasi, ada ini. Bagian farmasi aja Pak ya? Ada apa? Ada iya farmasi, iya satu farmasi. Apoteker, ya seperti itu. Apotekernya. Cuma sementara karena kita terkendala di izin tadi itu, makanya untuk sementara masih berproses seperti itu. Langkah selanjutnya kira-kira Pak harapan dari tempat wisata ini untuk perkembangannya? Ya mudah-mudahan kita kan tahun ini kita ada anggaran untuk pengembangan wisata, makanya di sarana dan prasarana dilengkapi, misalnya toilet anjungannya diperpanjang, nanti kita ada taman, mudah-mudahan semakin diperbaiki, nanti pengunjungnya semakin banyak, sehingga PAD yang kita hasilkan juga semakin meningkat. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih sudah memberikan waktunya Pak ya. Oh iya, makasih juga. Semoga ini bisa bermanfaat. Iya. Terima kasih. Berikut penjelasan dari Bapak Ashar, semoga bermanfaat ya teman-teman.